Pernah nggak sih Anda berhenti sebentar gitu, terus mikir, seberapa bebas ya pilihan-pilihan yang kita buat tiap hari? Apa kita beneran pegang kendali, atau jangan-jangan ya cuma ngikutin arus aja? Itu dia pertanyaan yang lumayan sering menghantui ya. Dan ketakutan terbesarnya yang sering nyambung ke konsep brainwashing atau cuci otak itu, ya kemungkinan kendali itu bisa hilang begitu aja, tanpa kita sadar. Persis. Dan hari ini kita coba yuk bongkar akar ketakutan itu. Kita bakal ngacu ke bab 11 dari bukunya Kathleen Taylor, Brainwashing, The Science of Thought Control. Di bab ini tuh spesifik banget bahas soal, kekuatan berhenti dan berpikir. The power of stop and think. Perlu kita garis bawahi dulu nih, walaupun nyebut brainwashing, bab ini fokusnya bukan di teknik cuci otaknya ya, tapi lebih ke gimana ya fondasi psikologi sama filosofisnya. Jadi perdebatan klasik soal kehendak bebas lawan determinisme, terus gimana mekanisme otak kita buat berhenti dan berpikir, itu jadi semacam pertahanan kunci gitu. Oke. Jadi kita mau ngintip mesin di balik keputusan kita. Dan kenapa paham ini penting buat jaga otonomi kita ya? Sip, mari kita mulai dari pertanyaan dasar tadi. Kebebasan pilih itu beneran ada? Atau cuma ilusi biar kita nyaman aja? Filsafat kan punya banyak jawaban ya soal ini. Betul, ada beberapa kubu utama lah dalam perdebatan panjang ini. Yang pertama, namanya determinisme. Gampangnya gini, pandangan ini bilang alam semesta tuh kayak domino raksasa yang udah disusun. Jadi tiap kejadian, termasuk pikiran dan tindakan kita, itu ya hasil pasti dari sebab-sebab sebelumnya. Nggak bisa lain. Wah, kedengarannya agak pesimis ya. Kayak kita cuma mainin peran yang skripnya udah jadi. Terus, kehendak bebasnya di mana dong? Nah, kalau menurut determinisme yang keras nih, yaitu tadi, ilusi aja. Tapi kan ini nabrak banget sama perasaan kita sehari-hari ya. Makanya ada lawannya, libertarianisme. Ini dalam konteks filsafat ya, bukan politik. Mereka ngotot kalau kita tuh punya kebebasan asli. Beberapa tindakan kita tuh nggak sepenuhnya ditentukan masa lalu, kita bisa memulai rantai sebab akibat baru. Nah, ini lebih nyambung nih sama intuisi kita. Rasanya kan kita bebas milih. Tapi kalau tindakan kita bisa muncul gitu aja tanpa sebab dari masa lalu, aneh nggak sih? Kayak acak gitu? Kalau tangan saya tiba-tiba, misalnya nih, nampar orang tanpa niat atau alasan apa-apa, itu kan bukan bebas, tapi perlu ke dokter. Kita kan pengennya tindakan kita ada alasan, datang dari diri kita. Nah, itu dia dilemanya. Disinilah pandangan ketiga muncul, namanya kompatibilisme. Mereka ini coba jadi penengah gitu. Katanya kehendak bebas sama determinisme itu sebenarnya bisa jalan bareng, nggak harus musuhan. Kuncinya di definisi kebebasan itu sendiri. Oke, gimana tuh cara kompatibilisme ngedefinisiin kebebasan biar nggak tabrakan sama hukum sebab akibat? Jadi mereka bilang, kebebasan itu bukan kekuatan ajaib buat lepas dari sebab akibat, tapi lebih ke kemampuan kita buat bertindak sesuai keinginan, nilai sama alasan internal kita, tanpa ada paksaan atau hambatan dari luar yang signifikan. Jadi, selama tindakan Anda itu penyebabnya ya Anda, pikiran, keinginan, karakter Anda, itu udah bebas. Meskipun ya, pikiran dan karakter Anda itu sendiri hasil dari rentetan sebab akibat sebelumnya, kayak gen, lingkungan, pengalaman gitu. Aha. Jadi fokusnya geser ya, bukan soal tindakan kita ada sebabnya atau enggak, tapi apa penyebabnya? Datangnya dari dalam diri kita atau dari luar? Ini kayaknya lebih masuk akal ya buat kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Kebebasan yang kita hargain itu kan otonomi ya. Kemampuan jadi sumber tindakan kita sendiri. Dan cara pandang ini, kalau kita tarik nih, punya efek menarik loh ke sistem sosial dan politik. Misalnya rezim yang totaliter gitu. Seringkali mereka beroperasi di bawah asumsi yang, secara implisit, lebih deterministik soal warganya. Maksudnya mereka nganggap orang-orangnya itu nggak cukup bisa dipercaya buat ngontrol diri gitu. Makanya kontrol harus dari luar, dari negara. Makanya mereka nekenin banget doktrin, pengawasan, gitu-gitu. Tepat. Individu dilihat cuma sebagai bagian dari kelompok besar yang harus diarahin. Privasi jadi nggak penting karena batas individu sama negara jadi kabur. Sebaliknya, sistem yang lebih liberal itu biasanya lebih condong ke asumsi kompatibilis atau libertarian. Mereka percaya individu punya kapasitas buat kontrol diri secara internal. Tanggung jawab buat ngatur perilaku ya ada di individu itu sendiri.
Menarik ya, gimana perdebatan filsafat bisa nyambung ke struktur masyarakat. Nah, balik lagi nih ke inti bab 11. Kekuatan berhenti dan berpikir. Gimana sih mekanisme otak ini jadi kunci buat otonomi atau kebebasan versi kompatibilis tadi? Nah, mekanisme ini erat banget hubungannya sama fungsi korteks prefrontal atau PFC. Itu bagian otak di belakang dahi kita. Otak kita tuh bukan cuma mesin reaksi doang kan. Salah satu kemampuan canggihnya itu ya memprediksi masa depan berdasarkan pola-pola dari masa lalu. Kita tuh terus-terusan bikin model mental. Kayak nanti gimana ya kalau aku ngelakuin ini atau itu. Oh, jadi PFC ini kayak simulator di dalam kepala kita gitu ya? Mainin skenario dulu sebelum kita beneran bertindak. Bisa dibilang gitu, analogi yang cukup pas. Kemampuan buat prediksi konsekuensi ini yang bikin kita bisa ngambil jeda. Jeda penting antara stimulus sama respons. Kita nggak harus langsung impulsif gitu aja. Kita bisa berhenti sebentar, ngevaluasi prediksi-prediksi tadi, nimbang untung ruginya buat tujuan jangka panjang kita, terus baru memilih respons yang paling pas sama nilai dan alasan internal kita. Nah, ini inti dari kontrol diri sama pengambilan keputusan yang matang. Itu dia. Kemampuan buat nggak sekedar didorong stimulus sesaat, tapi memilih respons kita. Ini nih yang rasanya kayak bebas itu. Dan Kathleen Taylor, dia merujuk ke karyanya psikolog George Ainsley, ngasih gambaran menarik soal gimana proses pemilihan ini terjadi di dalam diri. Ainsley ngegambarin diri kita tuh bukan kayak satu blok utuh gitu, tapi lebih mirip sebuah pasar internal. Pasar internal. Maksudnya gimana tuh? Kayak ada tawar-menawar di kepala kita sendiri? Persis. Di pasar ini ada macam-macam kepentingan atau agen lah yang mewakili dorongan dan tujuan yang beda-beda dan seringnya saingan. Ada kepentingan jangka pendek, aku mau senang sekarang, makan coklat itu. Ada juga kepentingan jangka panjang, aku mau sehat jangka panjang nih, mending hindarin coklatnya. Wah, ini sih relate banget. Kayak perang antara malaikat sama iblis di pundak kita itu ya. Atau lebih tepatnya, antara manajer keuangan jangka panjang sama si penggoda impulsif. Ainsley nyebutnya tawar-menawar antar waktu atau intertemporal bargaining. Kepentingan yang lebih sabar, yang jangka panjang, itu coba ngiket perilaku kita di masa depan biar sesuai tujuannya. Misalnya bikin komitmen atau resolusi. Mulai besok nggak makan coklat lagi. Nah, kepentingan jangka pendek terus aja ngerayu buat ngelanggar komitmen itu demi kepuasan sekarang. Kemampuan kita buat negakin kontrak internal antar waktu ini yang jadi dasar kontrol diri. Terus, konsep cogwebs atau jaringan kognitif yang dibahas Taylor, itu masuknya di mana ya? Agak abstrak nih rasanya. Taylor pakai istilah cogwebs itu buat ngegambarin pola aktivitas saraf yang mewakili pikiran, keyakinan, atau ya kepentingan-kepentingan tadi. Bayangin aja cogwebs ini kayak konfigurasi jaringan lah. Misalnya, pada satu waktu cogweb yang mewakili pengen makan coklat lagi aktif banget. Tapi terus lewat proses berhenti dan berpikir, cogweb lain yang mewakili target sehat jangka panjang bisa jadi lebih kuat dan ngambil alih kendali perilaku. Mungkin kayak ilusi optik kubus Necker itu. Yang kadang kita lihat madep ke satu sisi, tiba-tiba ganti persepsi jadi madep ke sisi lain. Apa gantian dominasi cogwebs ini mirip gitu? Nah, itu analogi yang lumayan ngebantu. Sama kayak persepsi kita di kubus Snickers bisa ganti-ganti padahal kubusnya ya itu-itu aja. Fokus perhatian sama kendali perilaku kita juga bisa geser antara kepentingan jangka pendek sama jangka panjang yang diwakili cogwebs yang beda. Mana yang lagi dominan, ya itu yang menang. Tawar-menawar antar waktu saat itu. Kemampuan PFC buat ngatur dan milih cogweb mana yang nyala, itu bagian dari kekuatan berhenti dan berpikir tadi. Oke, mulai nyambung nih. Terus, gimana pandangan ini ngejelasin perasaan yang sering banget kita alami? Coba aja dulu aku nggak gitu. Atau seandainya aku milih beda. Penyesalan ini bukti kalau kita sebenarnya bisa milih lain saat itu juga gitu, lepas dari sebab akibat. Nah, kalau pakai kerangka ini, nggak persis gitu juga. Pas kita bilang, aku bisa aja bertindak beda. Sebenarnya kita lagi ngebayangin skenario hipotetis. Skenario di mana kondisi internal kita beda pas saat itu. Misalnya, coba aja keinginanku beda. Atau coba aja aku udah tahu kayak sekarang. Tapi, ya pada momen itu, dengan kondisi internal dan eksternal persis kayak gitu, tindakan kita ya hasil dari tawar-menawar internal saat itu. Jadi, gimana dong? Kita harus mahamin kalimat itu. Kan rasanya penting ya, buat percaya kita bisa berubah. Justru itu intinya. Mungkin lebih pas kalau kita bilang gini, lain kali kalau situasinya mirip, aku bisa bertindak beda.
Kenapa? Karena aku udah berubah. Pengalaman sebelumnya, termasuk rasa nyesel itu sendiri, udah ngemodifikasi Cobwebsku, mungkin nguatin kepentingan jangka panjang, atau ngasih strategi baru. Jadi, kebebasan dalam pandangan ini tuh bukan kemampuan muter waktu atau ngelanggar fisika ya, tapi kemampuan dasar organisme buat belajar, adaptasi, dan mengubah perilakunya di masa depan, berdasarkan pengalaman dan prediksi. Oh, jadi kebebasan itu bukan soal lepas dari sebab akibat, tapi soal jadi agen yang lebih pintar di dalam rantai sebab akibat itu. Agen yang bisa belajar, terus ngebentuk masa depannya sendiri pakai alasan internal. Gitu ya? Penentamnya bagus banget. Kebebasan itu soal kompleksitas, prediksi, sama kapasitas buat berubah. Kita bebas bukan karena tanpa sebab, tapi karena sebab-sebab internal kita, nilai alasan tujuan jangka panjang bisa ngarahin tindakan kita lewat proses berhenti dan berpikir itu. Tapi, nah ini dia. Kalau ujung-ujungnya semua hasil sebab akibat, terus gimana soal tanggung jawab moral? Masih bisa kita nyalain orang kalau tindakannya itu ya produk tak terhindarkan dari masa lalunya? Ini pertanyaan agak ngeganjal sih. Pertanyaan krusial banget dan emang nggak ada jawaban gampang yang disetujui semua orang. Tapi ya, kalau dari perspektif buku ini, tanggung jawab moral itu masih bisa dipertahanin kok, bahkan dalam kerangka kompatibilis. Sistem hukum sama etika sosial kita kan jalan di atas asumsi kalau individu dewasa yang sehat mentalnya itu punya kapasitas buat berhenti dan berpikir. Mereka dianggap bisa paham aturan sosial dan ngendaliin tindakannya sesuai prinsip internal atau kontrak antar waktu mereka. Jadi kita dianggap tanggung jawab karena kita punya kapasitas buat kontrol diri itu. Meskipun kapasitas itu sendiri terbentuk oleh sebab akibat masa lalu. Kurang lebih gitu, kita tanggung jawab atas tindakan yang muncul dari proses pengambilan keputusan internal kita, di mana kita diharapkan pakai kemampuan prediksi dan kontrol diri kita. Tentu ada pengecualian buat orang yang kapasitasnya keganggu ya. Dan penting juga buat sadar soal bias kita sendiri pas nentuin tanggung jawab. Seringnya kita lebih lunak ke orang kita suka, lebih keras ke yang nggak kita suka kan? Ada satu lagi nih ide yang menurut saya menarik banget di bab ini. Mungkin kayak momen ahanya gitu. Gimana kalau rasa bebas itu sendiri sebenarnya emosi? Ini gagasan yang lumayan radikal tapi menarik ya. Taylor berspekulasi kalau perasaan positif, perasaan puas yang kita rasain pas kita ngerasa bisa bertindak sesuai keinginan, pas ngerasa pegang kendali, itu mungkin sebenarnya sinyal emosional. Emosi kebebasan ini muncul pas prediksi kita soal kemampuan kita buat bertindak otonom itu sesuai sama kenyataan. Wow, jadi rasa bebas itu bukan cuma nggak adanya paksaan, tapi sebuah pengalaman afektif yang positif. Pantesan kita ngargain banget kebebasannya, dan rasanya sebel banget kalau direnggut. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke sisi sebaliknya. Kalau rasa bebas itu emosi positif, pas kontrol kita efektif, apa yang terjadi pas kontrol itu terancam atau dihalangi? Wah, pasti muncul emosi negatif yang kuat ya. Rasa kesel, marah, pengen ngelawan. Gitu nggak sih? Persis. Emosi negatif itu yang disebut reaktansi atau reactance. Ini bukan cuma sebel biasa loh ya. Anggap aja kayak alarm internal yang kenceng banget. Sinyal bahaya bawaan yang teriak, awas, otonomi lo lagi diserang, kendali diri lo terancam. Nah, mekanisme pertahanan psikologis ini micu dorongan kuat buat nolak batasan dan negasin lagi kebebasan kita. Jadi ini penjelasan ilmiahnya kenapa kita kadang suka otomatis bereaksi, jangan ngatur-ngatur gue, gitu ya. Bahkan pas kita tahu mungkin nasihat atau aturan itu baik, itu reaktansi yang kepicu. Sangat mungkin. Reaktansi itu benteng pertahanan alami kita terhadap persepsi adanya paksaan atau manipulasi. Nah, para manipulator ulung termasuk pelaku brainwashing, mereka paham banget soal ini. Makanya mereka bakal usaha keras nyajiin pengaruh mereka biar nggak micu alarm reaktansi ini. Pengennya si target ngerasa milih sendiri, padahal pilihannya udah digiring secara halus. Ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Jadi kemampuan berhenti dan berpikir lewat PFC kita, terus proses tawar-menawar di pasar internal kita, bahkan sinyal emosi kayak reaktansi, itu semua bagian dari sistem kompleks yang bantu kita jalan di dunia ini ya, buat nyimbangin dorongan, buat pertahanin rasa otonomi kita. Ini perangkat pertahanan kita. Anda nyajiinnya beneran jelas banget. Memahami kalau kebebasan kita ya setidaknya
kebebasan fungsional yang kita alami sehari-hari itu terkait erat sama kemampuan prediksi, belajar, berubah, dan sistem alarm emosional bawaan ini, itu ngasih kita pemahaman yang lebih dalam soal diri kita. Ini bukan soal kita nyangkal sebab akibat ya, tapi lebih ke menghargai gimana kita sebagai makhluk biologis yang kompleks, beroperasi dan bahkan berkembang di dalam kerangka itu. Luar biasa. Diskusi ini beneran ngebuka banyak lapisan ya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang buat direnungin. Kalau rasa kebebasan, kemampuan berhenti dan berpikir, bahkan reaktansi kita itu adalah mekanisme biologis dan psikologis yang bisa kita pahami, dan mungkin juga bisa dipengaruhi atau dilatih. Apa pertanyaannya jadi, bisa nggak sih kita secara sadar melatih kebebasan kita? Bisa nggak pemahaman soal cara kerja pasar internal kita, soal pentingnya jeda sebelum bertindak, soal cara kerja reaktansi itu justru bikin kita lebih kuat, lebih kebal gitu terhadap upaya manipulasi dan pengendalian pikiran di masa depan? Sebuah pemikiran yang menarik gak buat direnungkan. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.